Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo untuk adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Dewi Eliawati dengan NIM 2019 016001 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, adik-adik, di sini saya akan menjelaskan secara terperinci tentang teori-teori mekanika kuantum. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui materi apa saja yang akan kita pelajari di atom-atom mekanika kuantum. Yang pertama adalah pengertian mekanika kuantum, yang kedua tokoh-tokoh pelopor mekanika kuantum, yang ketiga model atom mekanika kuantum, yang keempat ada bilangan kuantum, yang kelima ada konfigurasi elektron. Sebelum memasuki materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari mekanika kuantum. Adapun pengertian mekanika kuantum merupakan cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Ilmu ini memberikan kerangka matematika untuk berbagai cabang fisika dan kimia, termasuk fisika atom, fisika molekuler, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika partikel, dan fisika nuklir. Selanjutnya, mekanika kuantum adalah bagian dari teori medan kuantum dan fisika kuantum yang umumnya bersama relevasi umum, sehingga merupakan salah satu pilar fisika modern. Selanjutnya, selain pengertian, adapun tokoh-tokoh pelopor mekanika kuantum diantaranya. Yang pertama ada Max Planck, lahir pada tahun 1858 di kota Kiel, Jerman. Dia belajar di Universitas Berlin dan Munich, diperoleh gelar doktor dan ilmu fisika dengan cum laude dari Universitas Munich pada umur 20 tahun. Dan dia juga merupakan mahaguru di Universitas Berlin pada tahun 1889. Yang kedua, Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar di abad ke-20. Dia mengemukakan teori relativasi dan juga banyak menyumbang dalam pengembangan mekanika kuantum, mekanika statis, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretris. Yang ketiga ada Niels Bohr. Niels Hendrik Dacit Bohr merupakan seorang bapak teori struktur atom yang lahir pada tahun 1885 di Copenhagen. Dia meraih gelar doktor fisika dari Universitas Copenhagen pada tahun 1911. Tak lama kemudian, dia pergi ke Cambridge, Inggris, dan dia belajar di bawah asuhan J.J. Thomson, seorang ilmuwan yang menemukan elektron. Selanjutnya yang terakhir ada Louis de Broglie. Louis Victor Pierre Raymond de Broglie lahir pada 15 Agustus 1892 di Dieppe, Prancis. Keturunan di Broglie berasal dari Pont-de-Mons, Italia Barat Laut, cukup dikenal dalam sejarah Prancis karena mereka telah melayani raja-raja Prancis baik dalam perang dan jabatan diplomatik selama beratus-ratus tahun. Sebelum kita ke bilangan kuantum, alangkah baiknya kita mengenal model atom mekanika kuantum terlebih dahulu. Tak kenal maka tak paham dong. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, model atom Dalton.
Dalton menyebutkan bahwa partikel terkecil dari suatu materi disebut atom. Jadi, ketika ada suatu benda kemudian dibagi dan dibagi terus-menerus sampai kecil hingga ditemukan benda tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi, maka benda itu disebut atom. Yang kedua, model atom Thomson. Thomson menemukan bahwa bagian terkecil dari suatu materi bukanlah atom, sehingga teori Dalton menjadi runtuh. Ia menemukan partikel penyusun atom, sehingga Thomson menemukan partikel subatomik yang bermuatan negatif bernama elektron atau sinar katoda. Teori Thomson menyatakan bahwa atom memiliki muatan yang bernilai positif, kemudian terdapat partikel-partikel negatif yang menyelimuti atom tersebut, sehingga bentuknya seperti roti kismis. Maka dari itu model atom Thomson dikenal dengan sebutan model bola kismis. Selanjutnya yang ketiga ada model atom Rutherford. Rutherford ingin membuktikan apakah teori Thomson benar atau tidak. Ternyata ditemukan bahwa atom terdiri dari rongga-rongga kosong yang terdapat inti atom yang bermuatan positif. Nah, massa atom ini berpusat di inti sehingga elektron tidak berpengaruh terhadap massa atom. Yang keempat, model atom Bohr. Model atom Rutherford diketahui memiliki beberapa kelemahan teori, sehingga Niels Bohr dan Ernest Rutherford melakukan percobaan lagi, hingga akhirnya dicetuskan model atom Bohr. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron, sehingga si elektron ini berputar dari orbitnya dengan tingkatan energi tertentu. Tingkatan energi tertentu ini yang dinamakan dengan orbit atau kulit atom, yaitu K, L, M, N. Tapi, model atom Bohr ini dinyatakan lemah. Ia hanya dapat menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang berelektron tunggal. Sebelum kita ke bilangan kuantum, alangkah baiknya kita mengenal model atom mekanika kuantum terlebih dahulu. Tak kenal maka tak paham dong. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita mengenal macam-macam bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama elektron yang dimiliki dari suatu atom. Bilangan ini dilambangkan dengan N yang melambangkan kulit atom pada model atom Bohr. Kita review kembali bahwa pada model atom Bohr terdapat jenis kulit K, N sama dengan 1, L, N sama dengan 2, M, N sama dengan 3, N sama dengan 4, O, N sama dengan 5, dan seterusnya. Maka semakin besar nilai N, maka akan semakin besar juga ukuran orbital dan tingkat energinya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Kalau tadi bilangan kuantum utama menyatakan kulit atom, nah kalau bilangan azimut ini menyatakan suatu bentuk orbital atau subkulit atom. Lalu, banyaknya subkulit ini tergantung pada banyaknya tingkat energi utama atau kulit. Maksudnya, kalau jumlah kulit N adalah 1, maka subkulit yang diperolehnya hanya 1. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M. Bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M, bilangan ini menyatakan orientasi dari orbital, bentuk khusus orbital atau ukuran orbital, di mana nilai M diperoleh yaitu M sama dengan min 1 sampai plus 1. Nah, adik-adik, di samping ada gambar.
Kira-kira siapa yang tahu ya? Kakak jelasin ya. Dari gambar di atas, kita bisa mengetahui bahwa subkulit S sama dengan I sama dengan 0, memiliki harga M sama dengan 0, yang artinya dia hanya punya satu buah orbital. Nah, kemudian subkulit P, buka kurung, I sama dengan 1 memiliki harga M sama dengan 1, 0, 1, yang artinya dia memiliki 3 buah orbital. Nah, gitu deh seterusnya. Selanjutnya yang terakhir, keempat, bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum yang terakhir adalah spin, atau dilambangkan dengan huruf S. Tahukah kamu bahwa selain berevolusi mengelilingi inti, ternyata elektron juga berotasi? Bilangan kuantum spin, di mana bilangan ini akan mendeskripsikan arah spin elektron di dalam orbital. Harga S yang diperoleh adalah min setengah atau plus setengah. Ini merupakan gambar bilangan kuantum spin. Harga S sama dengan plus setengah dilambangkan dengan tanda panah mengarah ke atas, sedangkan untuk harga S sama dengan min setengah dilambangkan dengan tanda panah yang mengarah ke bawah. Dalam penulisannya, tanda panah mengarah ke atas harus diutamakan atau didahulukan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan gambaran distribusi elektron dalam orbital-orbital penyusun atom. Kamu harus tahu dulu prinsip-prinsip dalam penyusunan atom, yaitu ada asas Aufbau, kaidah Hund, dan larangan Pauli. Yang pertama ada asas Aufbau. Asas ini menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi terendah terlebih dahulu. Begini urutan dari tingkatan energi yang terendah hingga yang tertinggi. Ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, dan yang terakhir 7S. Yang kedua ada kaidah Hund. Kaidah Hund menyatakan bahwa elektron di dalam suatu orbital tidak boleh berpasangan sebelum masing-masing orbital dalam subkulit terisi masing-masing satu elektron. Agar lebih jelas, yuk kita simak gambar di bawah ini. Pada kaidah Hund juga terdapat penyimpangan konfigurasi pada subkulit D. Subkulit D menyukai keadaan stabil, yaitu ketika 1/2 penuh dan penuh. Contohnya bisa dilihat pada kasus CR dan CU berikut ini. Bisa dilihat bahwa pada orbital D sebenarnya tidak stabil karena kosong. Agar subkulit D stabil, maka satu elektron dari subkulit S diberikan kepada D sehingga D menjadi stabil. Yang terakhir yaitu 3, asas larangan Pauli. Asas ini menyebutkan bahwa elektron-elektron dalam penyusun atom memiliki masing-masing 4 bilangan kuantum yang berbeda. Jadi nggak bisa tuh ada yang sama bilangan kuantumnya di dalam satu atom. Hal ini karena keempat bilangan kuantum menyatakan alamat dari suatu elektron. Berikut contoh asas larangan Pauli. Dari contoh di atas, kita bisa tahu kalau tidak ada bilangan kuantum yang sama di dalam atom S. Kalau M-nya sama, maka S-nya akan berbeda. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mempelajari materi atom-atom mekanika kuantum. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat
bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Terima kasih. Salam.